Assalamualaikum sahabat Abu Kelas. Bagaimana jadinya kalau Abu Nawas ditantang raja menjadi pawang hujan? Apakah ia masuk penjara? Atau justru membuat raja ngakak? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel Abu Kelas untuk kisah cerdas dan lucu penuh hikmah. Pagi itu, suasana istana Baghdad terasa berbeda dari biasanya. Matahari memang masih muncul malu-malu di balik awan tipis, tetapi angin yang berhembus terasa lembab dan dingin. Daun-daun di taman istana bergerak pelan, seolah ikut menyampaikan pesan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam aula utama istana, Raja Harun ar-Rasyid tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir dengan langkah cepat. Jubah kebesarannya berkibar setiap kali ia berbalik arah. Tongkat emas di tangannya sesekali diketukkan ke lantai marmer, menimbulkan suara keras yang membuat para punggawa menundukkan kepala lebih dalam. Tak satu pun berani bicara. Mereka tahu, jika raja sudah berjalan seperti itu, berarti pikirannya sedang penuh dan suasana hatinya tidak baik. Aneh, gumam raja dengan nada kesal. Pesta rakyat terbesar akan diadakan besok, tapi hatiku justru tidak tenang. Para punggawa saling melirik. Pesta rakyat di alun-alun Baghdad bukan acara biasa. Raja sudah mengundang rakyat dari berbagai penjuru kota, bahkan utusan dari kerajaan-kerajaan lain. Semua sudah disiapkan dengan matang. Makanan, hiburan, pengamanan, semuanya hampir sempurna. Masalahnya hanya satu, cuaca. Seorang lelaki tua berjanggut putih, ahli nujum istana, melangkah maju dengan hati-hati. Di tangannya terdapat gulungan perkamen berisi perhitungan arah angin, pergerakan awan, dan tanda-tanda alam. Yang mulia, ucapnya pelan, hamba mohon izin menyampaikan hasil perhitungan. Raja berhenti berjalan dan menatapnya tajam. Katakan. Ahli nujum menelan ludah sebelum melanjutkan. Berdasarkan tanda-tanda alam dan perhitungan bintang, besok hujan akan turun, sangat lebat. Ruangan seketika sunyi. Para punggawa menahan napas. Bahkan bunyi kain jubah yang bergeser pun terdengar jelas. Raja menyipitkan mata. Sangat lebat. Iya, yang mulia, jawab sang ahli nujum sambil menunduk. Hamba tidak berani memastikan 100%, karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Namun tanda-tandanya sangat kuat. Hujan kemungkinan turun sejak pagi hingga malam hari. Raja menarik napas panjang, lalu duduk di singgasananya. Wajahnya tampak serius. Jari-jarinya mengetuk sandaran kursi perlahan, tanda pikirannya sedang bekerja keras. Besok, katanya akhirnya, aku akan menyambut tamu-tamu kehormatan dari kerajaan lain. Aku tidak ingin mereka melihat Raja Baghdad berdiri di tengah hujan seperti rakyat biasa. Seorang menteri mencoba mengusulkan dengan suara hati-hati. Yang mulia, mungkin acara bisa ditunda. Raja langsung menoleh tajam. Ditunda? Rakyat sudah menunggu. Undangan sudah tersebar. Aku tidak mau terlihat ragu di hadapan rakyatku sendiri. Menteri itu langsung menunduk. Hamba mohon ampun, yang mulia. Raja kembali berdiri. Kali ini wajahnya berubah. Bukan marah, tapi tampak penuh rencana. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang membuat para punggawa merasa tidak nyaman. Jika hujan memang akan turun, kata Raja pelan, maka harus ada seseorang yang bertanggung jawab agar aku tidak basah. Para punggawa saling pandang. Mereka tahu, biasanya kalimat itu diikuti dengan sebuah nama. Raja menoleh ke arah kepala pengawal. Panggil seluruh punggawa istana hari ini juga. Aku ingin semuanya hadir. Kepala pengawal membungkuk. Siap, yang mulia. Raja berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada santai tapi penuh arti. Dan satu orang lagi, panggil Abu Nawas. Begitu nama itu disebut, beberapa punggawa langsung menghela napas. Ada yang menahan senyum, ada pula yang menggeleng pelan. Abu Nawas lagi, bisik seorang menteri. Kalau dia sudah dipanggil, pasti akan ada kejadian aneh, sahut yang lain. Raja tersenyum kecil. Justru itu yang kuharapkan, katanya dalam hati. Jika ada orang yang selalu lolos dari masalah dengan kecerdikannya, maka kali ini aku ingin melihat, apakah ia masih bisa meloloskan diri. Sementara itu, jauh dari istana, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kecil. Ia menyeruput minuman hangat sambil bercanda dengan pedagang. Sama sekali tidak tahu bahwa namanya baru saja disebut dalam sebuah rencana besar. Rencana yang bisa mengantarkannya pada emas dan dinar. Atau justru penjara selama 1 bulan.
Dan di atas langit Baghdad, awan gelap mulai perlahan berkumpul. Siang itu, suasana istana Baghdad semakin ramai. Para punggawa berdatangan satu persatu, memenuhi aula utama. Mereka berdiri rapi di sisi kanan dan kiri ruangan, menunggu titah raja dengan perasaan bercampur antara penasaran dan cemas. Kabar tentang ramalan hujan sudah menyebar, dan semua orang tahu, jika raja sudah mengumpulkan seluruh punggawa secara mendadak, pasti ada perkara besar. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah santai dari kejauhan. Langkah itu tidak tergesa-gesa, tidak pula ragu. Beberapa punggawa langsung saling melirik. Itu pasti Abu Nawas, bisik seorang menteri. Siapa lagi yang berjalan ke istana seperti hendak ke pasar? Jawab yang lain pelan. Benar saja. Abu Nawas muncul di pintu aula dengan pakaian sederhana, wajah tenang, dan senyum tipis yang selalu membuat orang sulit menebak isi pikirannya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu membungkuk hormat ke arah singgasana. Assalamualaikum, Yang Mulia, ucap Abu Nawas santai. Waalaikumsalam, jawab raja singkat, matanya menatap Abu Nawas dengan penuh selidik. Abu Nawas merasakan tatapan itu. Dalam hatinya ia berkata, kalau raja menatap seperti itu, biasanya aku akan mendapat masalah, atau justru keuntungan besar. Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua punggawa diam. Aula kembali sunyi. Abu Nawas, kata raja dengan suara berat, kau tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab polos. Kalau hamba boleh menebak, Yang Mulia kehabisan orang pintar, jadi terpaksa memanggil hamba. Beberapa punggawa menahan tawa. Raja sendiri tersenyum tipis, lalu berkata, mulutmu masih tajam seperti biasa. Raja berdiri dari singgasananya dan melangkah mendekat. Besok aku mengadakan pesta rakyat besar-besaran di alun-alun Baghdad. Banyak tamu kehormatan dari kerajaan lain akan hadir. Abu Nawas mengangguk. Hamba mendengarnya, Yang Mulia. Rakyat Baghdad sangat menantikannya. Raja berhenti tepat di depan Abu Nawas. Masalahnya, besok hujan diperkirakan turun sangat lebat. Abu Nawas mengangkat alis. Kalau begitu, semoga hujan itu membawa berkah dari Allah. Beberapa punggawa kembali menahan tawa. Raja menghela napas pendek. Berkah atau tidak, aku tidak mau basah. Aula kembali hening. Raja menatap Abu Nawas tajam. Oleh karena itu, aku menunjukmu sebagai pawang hujan istana. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Para punggawa saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang hampir tertawa keras. Abu Nawas sendiri terdiam sejenak. Pawang hujan, Yang Mulia. Iya, jawab raja tegas. Aku tidak mau tahu caranya. Yang penting besok aku dan tamu-tamuku tidak basah. Abu Nawas menggaruk kepalanya pelan. Yang Mulia, katanya hati-hati, hamba ini manusia biasa. Hujan itu urusan langit. Raja tersenyum. Senyum yang membuat suasana semakin menegangkan. Justru itu tantangannya. Raja lalu mengangkat suaranya agar semua punggawa mendengar. Jika besok pesta berlangsung tanpa aku kehujanan, kau akan mendapatkan hadiah besar. Emas dan dinar sudah kusiapkan. Beberapa punggawa membelalak. Hadiah sebesar itu bukan perkara kecil. Namun raja belum selesai. Tapi jika kau gagal. Raja berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada dingin. Kau akan masuk penjara selama 1 bulan. Aula mendadak sunyi. Bahkan napas Abu Nawas terdengar jelas. Dalam hati Abu Nawas bergumam. Sebulan di penjara atau segunung emas. Raja ini memang suka membuat hidup orang lain menarik. Ia menatap raja, lalu tersenyum kecil. Baik, Yang Mulia, hamba terima tantangan ini. Para punggawa terkejut. Dia menerima. Gila atau sangat percaya diri? Raja pun tampak sedikit heran, namun ia menyembunyikannya. Kau tidak meminta waktu berpikir. Abu Nawas menggeleng. Kalau hamba berpikir terlalu lama, hujan keburu turun. Beberapa punggawa tertawa kecil. Raja akhirnya tertawa pendek. Baiklah, besok aku tunggu hasilnya. Abu Nawas membungkuk hormat. Insya Allah, Yang Mulia. Saat Abu Nawas melangkah keluar dari aula, para punggawa saling berbisik. Kasihan dia. Tidak mungkin hujan bisa dihentikan. Kali ini Abu Nawas benar-benar akan masuk penjara. Namun Abu Nawas berjalan dengan langkah ringan.
Begitu keluar dari istana, ia menengadah ke langit yang mulai dipenuhi awan kelabu. "Hujan," katanya pelan sambil tersenyum. "Siapa bilang aku harus menghentikanmu?" Dan di benaknya, sebuah rencana sederhana namun licik mulai terbentuk. Sore itu, setelah keluar dari istana, Abu Nawas tidak langsung pulang ke rumah. Ia berjalan santai menyusuri jalanan kota Baghdad yang mulai ramai. Pedagang memanggil-manggil pembeli, anak-anak berlarian, dan aroma makanan dari warung-warung kecil memenuhi udara. Namun di balik langkah santainya, pikiran Abu Nawas sedang bekerja keras. "Raja tidak mau basah," gumamnya pelan. "Bukan hujan yang harus dihentikan, tapi kebasahan yang harus dihindari." Ia tersenyum sendiri, lalu mengangguk pelan seolah menyetujui pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, Abu Nawas berhenti di sebuah pasar besar. Para pedagang kain, tukang kayu, dan penjual perkakas berjejer rapi. Ia langsung menuju lapak seorang pedagang kain tua yang sudah dikenalnya sejak lama. "Assalamualaikum, Paman," sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam," jawab pedagang itu heran. "Jarang-jarang kau datang sore begini. Mau beli kain untuk apa?" Abu Nawas menunjuk kain-kain tebal yang tergantung. "Hamba butuh kain yang kuat, lebar, dan tahan air." Pedagang itu mengernyit. "Kau mau berlayar?" "Tidak," jawab Abu Nawas santai. "Hamba mau melawan hujan." Pedagang itu tertawa. "Kalau begitu, kau butuh doa, bukan kain." Abu Nawas ikut tertawa. "Doa tetap nomor satu. Tapi usaha juga perlu. Bukankah semua terjadi atas izin Allah?" Akhirnya ia membeli beberapa gulung kain tebal. Setelah itu, Abu Nawas berpindah ke lapak lain. Kali ini ia membeli terpal besar, tali panjang, pasak kayu, dan beberapa payung berukuran besar. Perbuatannya mulai menarik perhatian orang-orang. "Abu Nawas mau apa?" Katanya besok hujan deras. Jangan-jangan dia mau bikin kapal di alun-alun. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar bisik-bisik itu. Ia tidak menjelaskan apapun. Baginya, semakin orang bingung, semakin kecil kemungkinan raja bisa menebak rencananya. Saat matahari mulai tenggelam, Abu Nawas duduk di sebuah warung kecil. Ia memesan minuman hangat dan memandang langit yang kini semakin gelap. Awan hitam menggantung rendah. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. "Pertanda hujan memang benar," katanya dalam hati. Raja tidak salah memprediksi. Tapi kali ini, kecerdikan harus lebih kuat dari cuaca. Seorang teman lamanya, Hasan, duduk di sebelahnya. "Abu Nawas," kata Hasan penasaran, "aku dengar kau ditunjuk raja menjadi pawang hujan. Benarkah itu?" Abu Nawas menyeruput minumannya. "Kurang lebih begitu." Hasan terbelalak. "Kau ini gila atau nekat? Mana mungkin manusia mengatur hujan?" Abu Nawas tertawa kecil. "Siapa bilang aku mau mengatur hujan?" Hasan makin bingung. "Lalu apa yang akan kau lakukan?" Abu Nawas mendekatkan wajahnya dan berbisik. "Aku hanya akan mengatur manusia." Hasan menggeleng-gelengkan kepala. "Kau memang tidak pernah berubah." Malam itu, Abu Nawas tidak tidur nyenyak. Bukan karena takut masuk penjara, melainkan karena ia sibuk menyusun rencana. Di benaknya, ia membayangkan alun-alun Baghdad, posisi tenda, arah angin, dan tempat duduk raja. "Kalau angin dari barat," gumamnya, "maka penutup harus menghadap timur." Ia tersenyum puas. Besok, Raja Harun ar-Rasyid akan belajar satu hal penting. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Abu Nawas sudah berada di alun-alun. Para pekerja kerajaan terkejut melihatnya datang lebih awal. "Abu Nawas," tanya seorang pengawas, "apa yang kau lakukan di sini sepagi ini?" Abu Nawas mengangkat gulungan terpal di bahunya. "Hamba sedang menjalankan tugas kerajaan." Pengawas itu menggaruk kepala. "Tugas apa?" "Tugas agar raja tetap kering," jawab Abu Nawas ringan. Tanpa menunggu izin, Abu Nawas mulai mengatur para pekerja. "Kalian pasang tiang di sini. Terpal dibentangkan ke sana. Ikat kuat, jangan longgar." Para pekerja awalnya ragu, tapi karena nama raja disebut-sebut, mereka menuruti perintah Abu Nawas. Tak lama kemudian, berdirilah tenda besar yang menutupi area tempat duduk raja dan tamu kehormatan. Lapisan kain dan terpal dibuat bertingkat, seolah Abu Nawas benar-benar siap menghadapi amukan langit. Seorang punggawa yang lewat berhenti dan menatap heran.
Abu Nawas, katanya, ini semua tidak akan menghentikan hujan. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Hamba tidak berniat menghentikannya. Lalu untuk apa semua ini? Abu Nawas menjawab tenang. Supaya saat hujan turun, kita tetap bisa tertawa. Punggawa itu terdiam, tak mengerti maksudnya. Saat matahari naik perlahan, rintik hujan mulai jatuh satu persatu. Abu Nawas menengadah ke langit dan tersenyum. Silakan turun, katanya pelan. Rencanaku sudah siap. Dan jauh di istana, Raja Harun ar-Rasyid sedang bersiap menghadapi hari yang menurutnya akan menentukan nasib Abu Nawas. Apakah Abu Nawas akan gagal? Ataukah ia sudah menyiapkan kejutan yang belum terpikirkan oleh siapapun? Langit Baghdad semakin gelap. Hujan tinggal menunggu waktu. Pagi itu, kota Baghdad benar-benar berubah wajah. Langit yang sejak subuh tampak muram kini semakin gelap. Awan hitam menggantung rendah, seolah siap menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Angin bertiup kencang, membuat bendera-bendera kerajaan di alun-alun berkibar keras. Rakyat mulai berdatangan ke alun-alun dengan wajah penuh harap. Sebagian membawa keluarga, sebagian lagi membawa dagangan. Meski langit tampak mengancam, semangat pesta rakyat tidak surut. Mereka percaya, pesta kerajaan akan tetap berlangsung apapun yang terjadi. Namun di dalam istana, suasana justru sebaliknya. Raja Harun ar-Rasyid berdiri di dekat jendela besar, menatap langit dengan wajah tegang. Di belakangnya, para punggawa berdiri rapi, sama-sama gelisah. Hujan itu pasti turun, kata raja dengan suara rendah namun penuh tekanan. Dan jika aku basah hari ini, maka ada satu orang yang harus bertanggung jawab. Beberapa punggawa saling pandang. Nama Abu Nawas langsung terlintas di benak mereka. Tak lama kemudian, bunyi guntur menggelegar. Petir menyambar di kejauhan. Rintik hujan mulai jatuh, awalnya pelan, lalu semakin deras. Yang mulia, kata seorang pengawal, acara sudah dimulai. Rakyat dan tamu kehormatan telah berkumpul. Raja menghela napas panjang. Baik, kita ke alun-alun. Saat rombongan kerajaan keluar dari istana, hujan turun semakin deras. Air mengalir di jalan-jalan kota, membuat sebagian orang berlari mencari perlindungan. Raja mengangkat jubahnya agar tidak terkena air. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan nada tajam. Belum terlihat, Yang Mulia, jawab pengawal. Begitu tiba di alun-alun, Raja terkejut. Di tengah hujan deras itu, tampak sebuah tenda besar berdiri kokoh. Terpal berlapis-lapis membentang rapi, ditopang tiang-tiang kuat. Air hujan mengalir di sisi-sisinya tanpa menetes ke dalam. Dan di depan tenda itu, berdirilah Abu Nawas. Penampilannya langsung menarik perhatian. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun di atas kepalanya terbuka payung besar. Di tangannya masih tergenggam tali dan pasak, seolah ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Abu Nawas membungkuk hormat. Selamat datang, Yang Mulia. Raja menatap sekeliling dengan mata menyipit. Abu Nawas, bentaknya. Langit sedang mencurahkan hujan, dan kau berdiri di sini dengan payung? Di mana keajaibanmu sebagai pawang hujan? Abu Nawas tersenyum tenang. Hamba sedang bekerja, Yang Mulia. Raja mendengus. Bekerja? Lihat hujan ini. Hujan semakin deras. Petir kembali menyambar, membuat beberapa tamu kehormatan berteriak kecil. Para punggawa mulai panik, takut raja benar-benar kehujanan. Namun Abu Nawas justru mempersilakan raja masuk ke dalam tenda. Silakan, Yang Mulia, katanya sopan. Raja ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Begitu berada di dalam, ia terdiam. Suasana di dalam tenda hangat dan kering. Tidak ada satu tetes air pun yang jatuh ke lantai. Para tamu kehormatan dari kerajaan lain juga dipersilakan duduk. Mereka saling pandang, kagum melihat persiapan yang begitu rapi di tengah hujan deras. Raja menatap jubahnya. Kering, gumamnya pelan. Namun wajahnya belum sepenuhnya puas. Ia melangkah keluar tenda dan menatap Abu Nawas kembali. Abu Nawas, katanya dengan nada tinggi. Hujan tidak berhenti. Kau tidak melakukan apapun pada langit. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara tenang. Yang Mulia, sejak awal hamba tidak pernah berkata akan menghentikan hujan. Para punggawa menahan napas. Raja mengepalkan tangan. Lalu apa arti semua ini? Abu Nawas menunjuk arah raja,
lalu ke arah tamu-tamu kehormatan yang duduk nyaman. Yang Mulia berkata, pokoknya tidak mau basah. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, Yang Mulia tidak basah. Suasana hening sesaat. Hanya suara hujan yang terdengar. Seorang tamu kehormatan berbisik kepada rekannya. Orang ini licik, tapi cerdas. Raja memejamkan mata sejenak. Para punggawa menunggu dengan jantung berdebar, takut raja murka. Namun tiba-tiba, hahaha, hahaha. Raja tertawa keras. Tawanya mengalahkan suara hujan. Ia memegang perutnya, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Abu Nawas, katanya sambil tertawa, kau ini benar-benar membuatku kehabisan kata. Para punggawa ikut tertawa lega. Ketegangan yang sejak pagi menekan dada mereka akhirnya lepas. Raja menepuk bahu Abu Nawas. Kau memang tidak menghentikan hujan, tapi kau menghentikan masalahku. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk. Itulah tugas hamba, Yang Mulia. Hujan masih terus turun dengan deras. Namun di dalam tenda besar itu, pesta rakyat tetap berlangsung. Musik berbunyi, makanan dibagikan, dan tawa terdengar di mana-mana. Rakyat Baghdad menari di bawah hujan, sementara raja dan tamu kehormatan duduk dengan aman dan kering. Langit seolah menang. Namun kecerdikan Abu Nawas menang lebih elegan. Dan para punggawa mulai sadar. Hari itu bukan hujan yang menjadi pusat perhatian, melainkan akal sehat seorang Abu Nawas. Hujan masih turun dengan deras di alun-alun Baghdad. Langit seolah belum puas menumpahkan airnya ke bumi. Namun suasana di bawah tenda besar justru semakin hangat. Musik tetap dimainkan, makanan terus dibagikan, dan tawa rakyat bercampur dengan suara hujan yang menghantam terpal. Raja Harun ar-Rasyid duduk di kursi kehormatan. Jubahnya tetap kering, mahkotanya tidak tersentuh air, dan wajahnya kini jauh lebih cerah dibandingkan pagi tadi. Ia menatap ke arah Abu Nawas yang berdiri tidak jauh darinya, masih dengan senyum santai yang seolah berkata, urusan sudah selesai. Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar musik dihentikan. Perlahan suasana menjadi hening. Para punggawa langsung berdiri tegak. Mereka tahu, Raja akan berbicara. Wahai Abu Nawas, kata Raja dengan suara lantang, mendekatlah. Abu Nawas melangkah maju dan membungkuk hormat. Hamba di sini, Yang Mulia. Raja menatap Abu Nawas dari ujung kepala hingga kaki. Sejujurnya, kata Raja, sejak kemarin aku yakin kau akan gagal. Aku sudah membayangkan wajahmu di balik jeruji besi. Beberapa punggawa tersenyum kecut. Mereka pun berpikir hal yang sama. Abu Nawas tersenyum tipis. Hamba pun sempat membayangkan itu, Yang Mulia. Tapi hamba memilih membayangkan emas dan dinar. Tawa kecil terdengar di antara tamu kehormatan. Raja menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Kau memang berani, kata Raja. Ceritakan padaku, sejak kapan kau yakin bisa lolos dari tantangan ini? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Sejak Yang Mulia berkata tidak mau basah. Bukan sejak hujan diramalkan. Raja mengangkat alis. Maksudmu? Abu Nawas menghela napas ringan, lalu berkata dengan tenang. Manusia tidak bisa mengatur hujan. Itu urusan Allah. Tapi manusia bisa mengatur tempat berdiri, tempat duduk, dan cara bersikap. Para punggawa mulai mengangguk-angguk. Beberapa tamu kehormatan tampak terkesan. Raja tertawa pelan. Jadi sejak awal kau tahu hujan tidak akan berhenti? Iya, Yang Mulia, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Karena itulah hamba tidak melawan langit. Hamba hanya menyiapkan diri. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras kembali. Hahaha, kalau semua orang berpikir sepertimu, istana ini akan penuh orang licik tapi pintar. Abu Nawas ikut tertawa kecil. Hamba lebih suka disebut cerdas, Yang Mulia. Raja mengangkat tangan, memanggil kepala bendahara kerajaan. Bawakan hadiah untuk Abu Nawas. Tak lama kemudian, beberapa pelayan datang membawa peti-peti kecil berisi emas dan dinar. Kilauannya memantul di mata para punggawa dan rakyat yang melihat. Raja menunjuk peti-peti itu. Sesuai janjiku, semua ini untukmu. Abu Nawas menatap peti-peti itu sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba menerima dengan penuh syukur kepada Allah. Namun tiba-tiba Abu Nawas mengangkat wajahnya kembali. Yang Mulia,
bolehkah hamba berkata jujur? Raja tertarik. Katakan. Abu Nawas tersenyum. Hamba tidak keberatan masuk penjara 1 bulan, asalkan Yang Mulia ikut menemani hamba di sana saat hujan turun. Seluruh alun-alun meledak oleh tawa. Bahkan raja sendiri tertawa paling keras. Kurang ajar, kata raja sambil tertawa. Untung kau cerdas. Kalau tidak, kau sudah lama ku penjara. Pesta kembali dilanjutkan. Musik dimainkan, rakyat bersorak, dan hujan terus turun tanpa dihiraukan. Justru hujan itu kini menjadi bagian dari kemeriahan. Beberapa punggawa mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, kata salah satu dari mereka, kau benar-benar membuat kami tegang sejak kemarin. Abu Nawas menjawab santai, kalau hidup tidak bikin tegang, nanti cepat bosan. Di sudut alun-alun, seorang tamu kehormatan dari kerajaan lain berkata kagum, Raja Baghdad bukan hanya kaya, tapi juga dikelilingi orang-orang cerdas. Raja mendengar ucapan itu dan tersenyum puas. Hujan akhirnya mulai reda menjelang sore. Awan perlahan menipis. Cahaya matahari sore muncul di sela-sela langit, seolah memberi tanda bahwa hari itu akan dikenang sebagai hari yang unik. Raja berdiri dan menatap Abu Nawas sekali lagi. Abu Nawas, katanya, kau tidak hanya menyelamatkan pestaku, tapi juga menyelamatkan wajahku di hadapan tamu-tamu kerajaan. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba hanya melakukan apa yang bisa hamba lakukan, Yang Mulia. Raja mengangguk. Pergilah, nikmati hadiahmu. Dan satu hal. Raja tersenyum lebar. Jika lain kali ada masalah aneh di istana, aku tahu harus memanggil siapa. Abu Nawas tersenyum. Semoga hamba tidak terlalu sering dipanggil, Yang Mulia. Biasanya itu pertanda bahaya. Raja kembali tertawa. Dan hari itu, di tengah hujan dan tawa, Abu Nawas keluar dari alun-alun bukan sebagai pawang hujan, melainkan sebagai pemenang yang mengalahkan masalah dengan akal sehat. Sore itu, hujan akhirnya benar-benar berhenti. Langit Baghdad perlahan cerah, menyisakan awan putih yang bergerak pelan. Di alun-alun, pesta rakyat mulai usai. Rakyat pulang dengan wajah bahagia, membawa cerita yang akan mereka kenang bertahun-tahun kemudian. Cerita tentang hujan deras. Cerita tentang pesta yang tetap berlangsung. Dan tentu saja, cerita tentang Abu Nawas. Di sebuah sudut alun-alun yang mulai sepi, Abu Nawas duduk sendirian. Peti-peti hadiah dari raja terletak di sampingnya. Namun ia tidak langsung membukanya. Ia justru menatap langit dengan senyum kecil, seolah mengucapkan syukur dalam diam. Segala puji bagi Allah, gumamnya pelan. Hujan tetap turun, tapi masalah tidak ikut turun. Tak lama kemudian, Raja Harun ar-Rasyid menghampirinya tanpa pengawalan ketat. Sang raja tampak lebih santai, jauh berbeda dari sosok tegang yang terlihat sehari sebelumnya. Abu Nawas, kata raja, bolehkah aku duduk di sini? Abu Nawas terkejut, lalu segera bangkit. Tentu saja, Yang Mulia, hamba yang seharusnya berdiri. Raja mengangkat tangannya. Duduklah, hari ini kau sudah cukup berdiri untukku. Mereka pun duduk berdampingan, memandang alun-alun yang mulai kosong. Aku belajar satu hal hari ini, kata raja perlahan. Kadang manusia terlalu sibuk melawan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Abu Nawas mengangguk. Hujan tidak bisa diperintah, Yang Mulia. Tapi sikap kita terhadap hujan bisa kita atur. Raja tersenyum. Dan kau mengajariku itu, tanpa ceramah panjang. Abu Nawas tertawa kecil. Ceramah biasanya membuat orang mengantuk, Yang Mulia. Raja ikut tertawa. Beberapa saat mereka terdiam. Angin sore berhembus sejuk. Suasana terasa damai. Raja kemudian berdiri dan berkata, Abu Nawas, selama aku memerintah Baghdad, aku ingin orang-orang sepertimu tetap ada. Orang yang berani berpikir berbeda, tapi tidak melupakan akal sehat dan rasa syukur kepada Allah. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba hanya manusia biasa, Yang Mulia. Kadang salah, kadang benar. Raja menepuk pundaknya. Itu yang membuatmu berharga. Setelah raja pergi, Abu Nawas memanggul peti hadiahnya dan melangkah pulang. Di sepanjang jalan, orang-orang menyapanya dengan senyum. Itu Abu Nawas. Dia yang membuat raja tidak kehujanan. Orang pintar itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Baginya, pujian bukan tujuan utama.
Di depan rumahnya, Abu Nawas berhenti sejenak. Ia menatap peti emas di tangannya, lalu menatap langit yang kini cerah. Emas bisa habis, katanya pelan. Tapi pelajaran hari ini semoga tidak. Ia membuka pintu rumahnya, masuk, dan menutupnya perlahan. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas sebagai pawang hujan istana bukan dikenang karena ia mampu menghentikan hujan, melainkan karena ia mampu mengubah masalah menjadi solusi. Karena dalam hidup, tidak semua badai harus dilawan. Tidak semua hujan harus dihentikan. Sebagian hanya perlu dihadapi dengan akal sehat, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah.